Halo guys, welcome back with me Nadia di Nadia Refood. Nah, kali ini spesial banget gue mau bahas makanan khas Tionghoa yaitu bacang. Nah, di sini bacangnya udah ada dua macam nih. Ini namanya bacang konghu. Nah, kalau yang kayak segitiga begini, ini namanya bacang Hokkien. Nah, jadi kayak Hokkien atau konghu itu adalah suku Tionghoa. Jadi masing-masing itu punya ciri khas bentuk bacang mereka sendiri dan isian dari bacangnya sendiri itu juga berbeda-beda. Nah, sebelum masuk lebih dalam atau kalian udah penasaran nih apa isi dari bacang ini, nah komen di bawah dong, kalian tahu nggak sih kenapa sejarahnya orang Tionghoa itu harus makan bacang minimal setahun sekali? Karena itu kayak udah tradisi turun-temurun, kayak di hari tertentu itu kita wajib makan bacang. Nah, buat kalian yang nggak tahu hari bacang itu kapan, jadi hari bacang itu jatuh setiap tanggal 5 bulan 5 di tanggalan Tionghoa. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu punya kalender, terus biasa tuh kalender itu kan ada kalender tanggalan biasa, terus ada tanggalan Tionghoanya dan tanggalan Arab sama tanggalan Jawa. Nah, di situ biasanya tuh udah ada tulisannya pasti hari bacang. Nah, tapi buat lebih akuratnya lagi, kalau kalian nggak tahu kapan hari bacang, nah pasti mama kalian atau entah itu nenek kalian pasti tuh udah deket-deket hari bacang pasti bakal infoin jangan lupa beli bacang, jangan lupa makan bacang, jangan lupa ambil bacang kalau kerabat kalian ada yang bikin bacang sendiri. Nah, sebelum kalian bertanya-tanya lebih lanjut, kenapa sih harus makan bacang? Kenapa sih kayak disuruh makan bacang sama mama kalian, nenek kalian, atau siapapun kalian itu kayak ingetin jangan lupa ya makan bacang, udah mau hari bacang. Nah, jadi sebenarnya itu tuh ada kayak sejarah atau ceritanya lah, atau itu sebenarnya nggak tahu sih benar atau enggak, tapi ini ada ceritanya gitu kenapa kita harus makan bacang. Nah, jadi ceritanya tuh zaman dulu ada 6 negara ini tuh yang bersahabat. Jadi 6 negara ini kuat, tapi di antara 6 negara ini ada satu negara lagi yang kuat banget, lebih kuat daripada 6 negara ini. Nah, salah satu negara dari 6 negara ini ada salah satu menterinya dari, kita sebut aja negara satu. Di negara satu itu ada menterinya yang itu udah kasih tahu ke raja bahwa negara yang terkuat tadi itu bakal menyerang negara mereka. Nah, jadi si menterinya ini tuh udah waspada, udah was-was, kayak suruh raja siap-siap, raja ini bakal ada perang nih segala macam, kita harus siap-siap. Tapi saat itu rajanya tuh mengacuhkan kalau ya udahlah tenang aja segala macam, pokoknya nggak dihiraukan. Sampai akhirnya terjadi perang beneran. Nah, ketika perang itu melanda dan banyak banget rakyat yang jadi korban, negaranya hancur dan sebagainya, Perdana Menteri ini tuh sedih banget dengan suasana yang rakyat jadi korban dan sebagainya macamnya. Nah, karena saking sedihnya, Perdana Menteri ini itu menceburkan diri ke sungai dan akhirnya dia meninggal. Nah, karena rakyat itu sangat sayang dengan Perdana Menteri itu, karena Perdana Menteri ini sangat setia dan baik, nah rakyat itu memutuskan untuk melempari makanan ke sungai agar dari jenazah si Perdana Menteri ini gak dimakan sama binatang-binatang yang ada di dalam sungai ini. Nah, konon katanya makanan yang dilemparin ke sungai itu adalah bacang ini. Nah, jadi di setiap tahun itu kita makan bacang, atau ada yang disebut namanya itu adalah Festival Pechun atau Festival Mendayung Perahu Naga, atau kalau misalkan nama kerennya itu kayak Dragon Boat Festival di China. Nah, kalau di China tuh beneran bakal kayak setiap hari bacang itu mereka akan naik perahu naga di sungai dan sebagainya macamnya. Tapi kalau mungkin untuk keturunan Tionghoa yang udah tersebar di mana-mana, merayakannya cukup dengan makan bacang aja. Nah, jadi gitu ceritanya kenapa sih awal mula itu ada tradisi makan bacang. Jadi kayak itu emang tradisi yang dilakukan untuk memperingati kematian dari Perdana Menteri itu. Jadi peringatannya itu tepat pada tanggal 5 bulan 5 di tanggalan kalender Tionghoa. Nah, disitulah juga kita memperingati hari bacang. Nah, selanjutnya pasti yang kalian udah gak sabar banget, ini bacang tuh sebenarnya isinya apa sih? Nah, kalau bacang itu sebenarnya itu berasal dari kata ba. Ba itu sebenarnya daging, biasanya itu daging non halal. Nah, kalau cang itu sebenarnya itu diisi daging. Jadi kita bisa dibilang ini kita makan ini kayak beras, ada yang isi beras, ada yang isi ketan, itu yang diisi sama daging. Biasanya kalau misalkan yang kayak gini, bacang Hokkien ini isinya itu adalah daging babi kecap. Terus ada yang pakai beras sama ada yang pakai ketan. Nah, kalau yang bacang konghu ini yang bentuknya lebih kayak piramid kayak gini,
Nah ini tuh isiannya biasanya lebih banyak, bisa dari kayak telur asin, terus ada lapcong, terus ada babi hong dan segala macam. Pokoknya ini bener-bener kompleks. Oke, daripada nunggu lama lagi, kita langsung aja bedah apa aja sih isi dari bacang. Oke guys, kita mulai dulu dari bacang kongfu ya. Ini bacangnya sebenarnya kayak apa ya? Mungkin lebih jarang kalian lihat bacang yang kayak gini. Nah jadi tuh kalau bacangnya diikatnya di samping-sampingnya kayak gini. By the way guys, ini ikat bacang kelihatannya cuma ikatnya kayak gini, tapi ini ikatnya itu lumayan susah loh. Kayak gimana caranya biar ini kan sebenarnya kan pertama diisinya kan kayak nasi ditanak doang kan ya, belum jadi nasi gitu, masih beras ditanak. Terus kayak kalau misalkan ikatnya nggak bener atau gimana tuh bisa bocor dan isinya keluar semua. Jadi kayak biasa tuh yang kayak jagung ikat bacangnya itu yang kayak udah lumayan tua-tua, tapi yang muda juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa belajar bacang. Nah ini gue langsung gunting aja yang dari samping-sampingnya sini. Nah, by the way guys, ini tuh dibungkusnya pakai daun bambu. Oke, kita buka aja. Nah, ini tuh berlapis-lapis makannya. Jadi kalau misalkan sih sebenarnya tradisionalnya cara makan bacang itu langsung dibuka aja terus langsung dimakan. Cuma ini kalian bisa lihat sendiri, pokoknya hampir semua bacang itu habis dikukus dia berminyak gitu, kayak ya isinya kalian tahu sendiri kan dari daging non halal terus dikukus terus kayak ya udahlah minyaknya keluar semua gitu, walaupun harum sekali. Nah oke, ini bakal gua pindahin ke piring biar gak lengket-lengket amat nanti pas makan ya. Oke, nah nih kalian bisa lihat sendiri ini tuh dari ketan, jadi kayak emang kelihatannya itu teksturnya lengket-lengket, sticky-sticky, namanya juga ketan ya. Nah terus ini tuh udah kelihatan banget, kalian bisa lihat gak sih guys, ini udah kelihatan banget tonjolan dari telur asin. Jadi telur asinnya itu pakainya cuma yang kuning telurnya aja atau yolknya. Oke bentar ya, pindahin dulu ke piring biar lebih enak nanti bedahnya. Nah jadi ini guys, setelah kita unboxing udah kita keluarin dari bungkusnya, bacangnya penampakannya seperti ini. Nah ini udah kelihatan banget nih, di sini ada lapcongnya. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung bedah bacang. Oke. Nah, nih kalian bisa lihat nih isiannya ya. Kelihatan nggak nih? Ini udah ada kelihatan lemak babi hong. Oke, nih bentar ya, gua zoom nih. Tuh, wow, kelihatan nggak sini? Ini udah ada daging babi. Nah, terus di sini juga pakai ebi. Jadi ini yang nambah keharumannya ya. Nah, terus ada satu lagi. Oh, ada dua lagi. Jadi ini juga pakai jamur Hyuko yang kalian biasa temuin, jamur yang ada di sapo tahu. Nah, terus ini dia nih yang tadi gue bilang. Nih, yolk atau kuning telur. Ini udah nempel-nempel ya sebenarnya sama nasi. Nah, oke, jadi kita cobain ya. Gue bakal potong dikit-dikit dari semua isian yang tadi. Nah, terus gue bakal makan sama ketannya. Oke guys, gila sih ini harum banget. Udah gak sabar rasanya nyobainnya bakal gimana. Wangi banget. Bingung jadinya makannya. Sayang. Ini kayak setahun sekali doang nih makannya bacang kongfu kayak begini. Oke guys, sebentar ya. Oke. Nah, ini kalian udah lihat udah ada babi. Terus ini udah ada potongan Hyuko sama udah ada yolk. Oke, kita makan. Selamat makan. Bentar ya guys, lagi nggak bisa berkata-kata, enak banget soalnya. Jadi setiap gigitan itu kayak flavornya keluar semua. Jadi kayak tadi kan daging baknya itu kan ada yang lemak-lemaknya kan, itu dagingnya juga pas bagian dagingnya lembut, pas bagian kegigit yang ada bagian lemaknya itu kayak apa ya, krenyes lembut gitu loh teksturnya. Udah gitu nyampur sama tekstur sama rasanya yolk yang nggak gitu asin, tapi tuh kayak apa ya, kayak lembut menyebar gitu kan. Kalau sekali digigit dikunyah tuh kan yolk rasanya kan kayak gitu kan. Sama terakhir juga dari ebi sama dari jamurnya itu kasih rasa sama wangi yang luar biasa banget. Jadi kayak bisa dibilang ini tuh kayak rasanya kaya sama wanginya juga kaya. Jadi kalian sini mesti coba banget sih bacang kongfu yang satu ini. Jadi pokoknya ini kayak isiannya lebih banyak,
jenis variasi isiannya lebih banyak, lebih beragam. Terus kayak rasanya tuh mantap banget pas di mulut. Nah, terus di sini juga tekstur ketannya kan ketan lembut banget ya. Jadi pas digigit tuh kayak semuanya nyatu, kayak ngelekat gitu loh, kayak ketannya merekatkan semua. Nah, terus di sini kalau dari segi rasa, kalau telur asin walaupun namanya pakai telur asin ini nggak terlalu asin rasanya. Nah, terus babinya ini kan dimasak babi kecap. Jadi kayak di sini cenderung rasanya itu lebih manis sama ada gurihnya juga. Jadi kayak perpaduannya pas, jadi nggak ada rasa yang saling tumpang tindih asin sama manisnya. Jadi kayak overall ini rasanya kombinasinya mantap. Kedua ini kita bakal cobain bacang Hokian yang ciri khasnya ini kayak lebih bentuknya kayak segitiga. Ini bacangnya lebih umum kita temuin yang bentukannya kayak gini. Nah, kita buka ya sekarang. Nah, oke, ini juga sama berlapis-lapis. Nah, tapi kalau yang segitiga gini makannya lebih enak guys. Jadi kayak tinggal digigit aja. Ini kayak ibaratnya buat bawa, kalau dijadiin bekal nih enak banget, tinggal dibuka. Nah, terus kalian bisa lihat nih, di sini tuh udah mulai muncul tuh ya, ini coklat-coklat ini adalah dagingnya. Nah, karena tadi gue ada nunjukin bedahnya pakai sendok, nah sekarang gue mau nunjukin cara makan tradisional bacang. Jadi kita tinggal langsung hap gini. Nah, kalau yang gue rasain dari bacang Hokian ini lebih berasa kecapnya, sama ini lebih berasa apa ya? Kayak lebih berasa bawangnya gitu. Nah, kalau bedanya yang tadi bacang konghu itu pakai dagingnya itu kayak dagingnya yang ada samcannya atau lemaknya. Nah, kalau di sini ini pakainya adalah daging giling. Oke, gue gigit lagi ya biar bisa lebih kelihatan dagingnya. Nah, nih guys, kelihatan kan? Ini dagingnya daging cincang gitu, isiannya juga daging babi. Nah, dan di sini tuh kayak lebih manis, menurut gue rasanya lebih manis, tapi sama-sama enak. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan kalian nggak terlalu gitu suka manis, kalian lebih mending pilihnya bacang konghu karena kayak itu ada varian asinnya dan segala macamnya. Kayak ebi kan juga itu kasih cita rasa yang selain harum juga asin. Kalau yang bacang Hokian ini isiannya memang daging kecap. Jadi kayak rasanya itu lebih fokus gitu, rasanya lebih manis aja. Nah, kalau ini sih menurut gue sih tergantung selera ya, kalian lebih sukanya yang mana. Nah, coba komen di bawah kalian lebih suka bacang konghu atau bacang Hokian yang kayak barusan gue makan ini. Nah, oke guys, itu aja pembahasan tentang bacang hari ini. Jadi hari ini terima kasih udah temenin gue review dan bedah dan unboxing bacang konghu dan bacang Hokian. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga di-share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!